Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7286 sampai bab 7287. Hang dan kelompoknya telah runtuh. Mereka tidak habis pikir. Mereka sudah berada di Amerika Serikat dan juga beberapa wilayah swasta untuk melakukan sesuatu. Mengapa orang Cina ini tidak melepaskan mereka untuk menangkapnya? Anjing memakan tikus seperti ini. Kalau anjing dan tikus hidup bersama, itu juga wajar. Tapi kalau dua-duanya berjarak 10.800.000 mil, gigitannya masih belum kendur, bukankah terlalu berlebihan? Sebagai pemimpin kerumunan, Hang panik dalam hatinya, dan tanpa sadar bertanya kepadanya, "Tuan Ye, mengapa Anda harus bergaul dengan kami? Geng kami tidak seperti Tuan Rothschild yang memiliki ambisi yang tinggi. Kami telah menghasilkan cukup banyak uang dalam hidup kami. Kami tidak dapat menghabiskan semuanya. Kami juga telah selesai menikmati kesenangan-kesenangan yang dapat dinikmati oleh orang-orang biasa. Saat ini di dunia ini, hanya hal-hal menyimpang itu yang dapat membuat kami bahagia. Jika Anda bahkan merampas hak ini dari kami, apa gunanya hidup kami?" Sambil berkata demikian, dia bertanya dengan wajah memohon, "Tuan Ye, mengapa kita tidak berdiskusi? Di masa mendatang, kita sama sekali tidak akan memaksa siapapun. Semuanya akan menjadi yang utama. Kamu dan aku, itu tidak apa-apa, kan? Kita akan saling memberi uang yang cukup untuk membuat satu sama lain menjadi rela. Dan kita pasti akan memilih tempat yang benar-benar pribadi di masa mendatang, dan kita pasti tidak akan membocorkan berita apapun. Dengan cara ini, kita tidak akan berdampak negatif pada masyarakat. Bagaimana menurutmu?" Hang juga baru saja memikirkannya. Kalau tidak berhasil, maka berjanjilah untuk mengerjakannya terlebih dahulu, dan kalau tidak diperbolehkan, maka ia akan mengerjakannya secara diam-diam. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak bisa mengambil risiko itu. Sebab, permintaan Ye Chen adalah agar mereka semua menyiapkan sejumlah besar uang untuk mendirikan suatu yayasan yang didedikasikan untuk mendorong para pembunuh bayaran untuk membunuh orang-orang mesum seperti mereka. Begitu yayasan ini benar-benar didirikan, akan ada banyak orang yang memeras otak untuk mengungkap orang-orang mesum yang bersembunyi juga. Pada saat itu, bahkan jika sekelompok orang itu menyembunyikan kepala mereka lebih dalam, mereka mungkin tiba-tiba tertembak di kepala. Saat Ye Chen berada di penjara Brooklyn, dia merasa sangat muak dengan orang-orang cabul di Amerika Serikat, terutama pendeta John Lawrence yang masuk penjara karena memperkosa seorang anak laki-laki. Terlebih lagi, Ye Chen perlahan juga menemukan bahwa masyarakat Barat penuh dengan orang-orang munafik. Ketika orang-orang ini berada di hadapan orang banyak, mereka semua terlihat seperti memakai jas, mirip manusia, dan banyak di antara mereka yang masih merupakan pengusaha-pengusaha ternama atau bahkan ikon pengusaha di mata anak muda di seluruh dunia, biasanya dengan dasi yang sedikit miring atau jas yang sedikit tidak pas. Mereka akan menganggapnya merendahkan, tetapi ketika mereka berada di belakang ruangan, mereka bahkan lebih bejat daripada orang lain. Kalau tidak ada yang ketangkap basah, siapa sangka banyak sekali artis dan taipan yang seharian omongannya cuma soal amal, pelestarian lingkungan dan penyelamatan dunia, ternyata orang-orang cabulnya yang paling cabul. Yang tidak dapat dipahami Ye Chen adalah bahwa ilmuwan bengkok terkenal yang duduk di kursi roda sepanjang hari dan tidak dapat bergerak kemanapun kecuali di atas leher juga merupakan pengunjung tetap pulau-pulau itu. Terkadang hanya dengan memikirkan gambaran menyedihkan semacam ini saja sudah membuat orang seperti Ye Chen yang memiliki rasa keadilan luar biasa menjadi marah. Jadi, Ye Chen menatap Hang dan tertawa, "Baiklah, jika kamu ingin bermain, lakukan saja apa yang kalian inginkan, karena kamu telah kehilangan kemampuan di area itu, membiarkan orang lain mengganggumu di masa depan adalah jalan yang harus ditempuh." "Tapi," seru Hang, "tapi kau harus selalu membantu kami memulihkan aspek kemampuan itu, kan?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Maaf. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalian membuatku sangat kesal, jadi tidak mungkin bagiku untuk membiarkan kalian memulihkan kemampuan kalian. Tadi aku sudah mengusulkan solusi untuk kalian. Kalau kalian ingin menjadi orang mesum, maka tinggal ganti peran kalian menjadi orang mesum. Meski begitu, kalian masih bisa melakukan hal-hal mesum. Hang terdiam sesaat. Saat ini masalahnya terperangkap dalam dilema. Dia sendiri ingin mengembalikan kemampuannya di area itu, tetapi tidak ingin menyetujui permintaan Ye Chen. Tetapi jika permintaan dikabulkan oleh Ye Chen tidak akan mau membantunya pulih. Jika dia saja tidak bisa bersenang-senang, bukankah dia akan kehilangan kenikmatan terbesar dalam hidupnya di kemudian hari? Sesaat sekumpulan orang saling menatap, tak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Steve tertawa dingin saat ini. Kalian melakukan hal-hal tanpa berpikir sama sekali. Setujui permintaan Tuan Ye. Bahkan jika kalian tidak dapat melakukan hal-hal menyimpang itu mulai sekarang, setidaknya kalian masih dapat mempertahankan kemampuan laki-laki, kesenangan dasar masih terjamin. Tetapi jika kalian tidak menyetujui permintaan Tuan Ye, kesenangan dasar bahkan tidak dapat dijamin. Apakah kalian benar-benar ingin menjadi homoseksual? Perkataan Steve membangunkan si pemimpi dengan satu kata. Dengan tetap mempertahankan fungsi dasar, dan kehilangan semuanya, memilih antara keduanya, tetap saja yang pertama lebih menarik. Bahkan jika memilih yang pertama membutuhkan tambahan $1 miliar. Mereka semua sudah mendapatkan penghasilan yang cukup untuk seumur hidup, diberi pakaian dan makanan dengan harta yang melimpah. Apa gunanya menolak memberikan uang jika mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan itu? Jadi, beberapa orang saling bertukar pandang, dan Hanglah yang berbicara, Tuan Ye. Kami berjanji. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah kamu berjanji dengan sukarela? Jangan terlalu enggan. Hang menggertakkan giginya, aku melakukannya dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Ye Chen menghela napas, iya, beberapa dari kalian benar-benar berbalik arah. Jika beberapa dari kalian mengumpulkan lebih dari $10 miliar untuk keluar dan melawan orang-orang cabul di seluruh dunia, itu akan menjadi dorongan besar bagi popularitas kalian. Di masa depan, seluruh dunia akan menganggap kalian sebagai orang pertama yang melawan orang-orang cabul. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Hang ketakutan setengah mati, Tuan Ye, tidak masalah bagi kami untuk membayar uang ini, tapi Anda tidak boleh mengungkapkan identitas kami masih ingin hidup. Setelah berkata demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak. Kamu tidak tahu bahwa di Amerika Serikat, di pulau-pulau pribadi Karibia itu, ada banyak orang yang lebih kaya dari kita dan lebih bejat dari kita. Jika mereka tahu bahwa kita membayar uang untuk membunuh mereka, maka hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menyingkirkan kita. Ye Chen menatap Steve dan bertanya kepadanya, benarkah itu? Steve terbatuk 2 kali dan berkata, orang terkaya di dunia yang dulu mendominasi daftar untuk waktu yang lama juga sering pergi ke pulau itu. Ini semua sudah menjadi rahasia umum, hanya saja rincian dan bukti spesifiknya belum terungkap. Ada juga banyak bintang besar setingkat Oscar, dan ada beberapa rumor tentang mereka. Ye Chen menghela napas, baiklah. Kalian orang Amerika bermain dengan bunga. Di tempat kami, bintang-bintang yang terlibat dalam sepatu rusak harus diblokir. Setelah berkata demikian, Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, melihat kalian semua rela mengeluarkan begitu banyak uang demi keadilan, kalian boleh bersembunyi, tetapi kalian harus mengatur semua orang yang kalian kenal yang terlibat dalam hal semacam ini agar aku ungkap, dan ketika dana ini disiapkan, akan diberikan hadiah $100 juta di jaringan bawah tanah. Semakin kaya orang cabul itu, semakin tinggi hadiahnya, 100 juta, bahkan $1 miliar. Aku ingin orang-orang cabul kaya itu menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk menyewa sejumlah besar pengawal demi melindungi keselamatan mereka, sehingga mereka akan hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Bersambung.